إن المتقين في جنات وعيون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya, yang mana di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini adalah nikmatul matar, nikmat hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nikmat hujan yang Allah Subhanahu wa taala guyurkan di negeri di mana kita berada. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Hujan ini diturunkan dikarenakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pada Amul Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pelaksanaan salat subuh pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, di mana dikala itu malam diguyur dengan hujan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan salat subuh menyampaikan hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku, kata Allah. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, barang siapa yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami dikaruniakan hujan dikarenakan rahmat dan karunia Allah, bahwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka kata Allah, dia telah beriman kepadaku dan dia kufur kepada rotasi-rotasi bintang. Wa man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya hujan ini diturunkan karena rotasi-rotasi bintang tertentu, karena bulan-bulan tertentu, tanpa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka orang itu, kata Allah, ia telah kufur kepadaku dan ia beriman kepada rotasi-rotasi bintang. Maka ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Kita sandarkan nikmat hujan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan keberkahan dari nikmat hujan yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan ini dengan memohon kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari terus berlalu, bulan berganti bulan, dan sekarang kita berada di bulan apa ini? Kita sedang berada di bulan Sya'ban, yang mana artinya tidak lama lagi kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Ini adalah bagian nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada tiap-tiap kita, di mana Allah sampai saat ini masih mengaruniakan nikmat usia kepada kita. Ini adalah nikmat besar, karena kalau bagi seorang muslim, usia itu adalah kesempatan untuk kita terus beramal soleh dan beramal soleh. Minimal kita menjaga yang wajib. Di hari di mana kita berada, kita menjaga sholat 5 waktu kita. Di tahun di mana kita berada, kita menjaga puasa Ramadan kita. Maka ini adalah hari-hari yang kita lalui dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana ini akan menjadi perbekalan kita ketika kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat usia yang wajib untuk kita syukuri. Di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, pernah ada 2 orang pemuda
yang berasal dari suku Bali, dari kabilah Qudha'ah, yang mana dua orang pemuda ini memeluk agama Islam bersamaan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu kemudian dua orang pemuda ini pun menjadi dua orang Muslim yang saleh. Sampai pada akhirnya pada satu waktu salah satu dari dua orang pemuda ini meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini adalah sebuah keistimewaan tersendiri yang tidak semua orang-orang memperoleh nikmat untuk dapat meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan sekelas Khalid ibnul Walid, sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak semua hamba-hamba Allah dikaruniakan nikmat untuk dapat meninggal dalam keadaan syahid. Lalu kemudian dari dua orang pemuda ini, orang yang pertama meninggal dalam keadaan syahid, lalu kemudian orang yang kedua diakhirkan usianya oleh Allah sampai 1 tahun setelahnya. Yang lalu kemudian ia pun juga meninggal. Hanya saja meninggalnya dalam keadaan biasa saja. Meninggal di atas ranjangnya. Maka lalu kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Talhah Ibnu Ubaidillah, di mana dia melihat di dalam tidurnya, di mana orang yang meninggalnya belakangan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam surganya sebelum saudaranya yang meninggal dalam keadaan syahid. Artinya annahu ra'al muakhkhar udkhilal jannata qabla syahid. Jadi yang masuk surga terlebih dahulu yang meninggalnya belakangan, padahal meninggalnya biasa saja. Maka lalu kemudian dia pun merasa heran. Hingga di keesokan harinya ia menceritakan apa yang ia lihat di dalam mimpinya kepada para sahabat-sahabat Nabi, hingga sampailah cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lalu kemudian Nabi menyampaikan alaisa qad shama ba'dahu Ramadan. Bukankah orang yang meninggal belakangan ini walaupun dia meninggalnya biasa saja, dia berpuasa di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya. Ya. Jadi bertambahnya usia di sini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah artinya tambahan amalan-amalan soleh bagi seorang muslim. Belum lagi amalan salatnya, faqala sallallahu alaihi wasallam wa shalla 6,000 rakaah. Orang ini sudah melaksanakan sebanyak 6.000 rakaat salat kata Nabi. Wa kadza adada min rakaati sunnah. Lalu kemudian sekian dan sekian dari jumlah rakaat salat sunnah. Nah, maka shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina maqal, betapa benar apa yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu yang paling panjang usianya, yang diisi dengan amalan-amalan soleh di dalamnya. Nah, maka nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada tiap-tiap kita hingga saat ini adalah nikmat usia. Nah, maka untuk hendaknya usia kita ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dengan memperbanyak melakukan amalan soleh di dalamnya. Seperti halnya para wanita-wanita muslimah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang perihal para wanita muslimah idza sallat khamsah. Seorang wanita muslimah itu ketika menjaga salat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, menjaga puasanya di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at ba'alaha, dan mereka taat kepada suaminya. Ilalaha udkhuli bin ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk segenap hamba-hamba dari kalangan para wanita ini yang menjaga 4 amalan ini, jaga sholat, jaga puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepada mereka silahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang kalian kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan Sya'ban ini terdapat beberapa amalan-amalan soleh yang dapat kita lakukan, yang dapat kita jaga dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka di antara hal yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Katanya, talabul ilmi fardhatun likulli muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada beliau, wa qur rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah wahai Nabi Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, ketika kita hendak memasuki musim-musim tertentu dari musim-musim kebaikan, amalan-amalan ibadah tertentu dari amalan-amalan ibadah kebaikan, maka mengilmui amalan-amalan ibadah tersebut adalah sesuatu yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim.
Kalau seperti disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang pentingnya ilmu sebelum seseorang itu berucap dan sebelum seseorang itu beramal. Nah, gitu ya. Jadi belajar ini menjadi kewajiban bagi tiap-tiap kita. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hanian, selamat bagi para santri-santri, bagi para pelajar-pelajar yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan, tadi disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hanian, selamat bagi orang-orang tua yang juga memfasilitasi, membiayai anak-anaknya untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian daripada upaya orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyampaikan idza mata ibnu Adam. Anak Adam itu kalau meninggal dunia inqata'a amaluhu illa min thalath. Amalan-amalan solehnya itu akan terputus kecuali dari 3 hal, kata Nabi SAW, shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf. Lalu kemudian awaladin salihin au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lalu kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah awaladin salihin yad'u lahu, anak-anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, nanti kendati pun kita telah meninggal dunia, anak-anak soleh yang sudah kita sekolahkan, kita didik, ya, nah maka kelak mereka ini akan menjadi tabungan kita, di mana doa-doa mereka akan menjadi amal jariah kita ketika kita telah kelak meninggal dunia. Termasuk juga ahibatil kiram, membiayai anak untuk menuntut ilmu ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki kita. Dulu itu di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, pernah ada 2 orang pemuda, 2 orang bersaudara. Di mana yang satu adalah seorang pemuda yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang kedua menyibukkan dirinya dengan hirfah, menyibukkan dirinya dengan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang membiayai saudaranya. Hingga satu ketika saudara yang bekerja ini mengeluhkan apa yang dilakukan. Ya Rasulullah, saya bekerja, ini saudara saya hanya meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bih. Semoga saja rezeki yang kamu peroleh itu dikarenakan saudaramu yang sedang belajar. Maka orang tua yang menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, ini menjadi salah satu bagian, menjadi salah satu jalan untuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki-rezeki kita. Nah, maka yang pertama ahibatil kiram, untuk hendaknya kita membekali diri kita ini dengan ilmu. Hadir ke majelis ilmu, membaca buku, mengulang-ulang kembali materi tentang keutamaan di bulan Ramadan, amalan-amalan ibadah puasa, rukunnya apa, syaratnya apa, lalu kemudian sunnah-sunnahnya apa, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah hal yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Lalu kemudian yang kedua, ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah, adalah berbahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan ini. Mau datang Ramadan ini senang apa susah? Waduh, poso maneh. Biasanya pergi ke sawah bisa makan, bisa minum kopi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tapi seharusnya bagi seorang muslim dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah berbahagia. Karena bulan Ramadan ini bukan bulan yang biasa. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah datang bulan Ramadan, Nabi yubasyiru ashabah, memberikan kabar gembira ini kepada para sahabat-sahabatnya. Ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun tuftahu fihi abwabul jinan, wa fi riwayah abwabus sama, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya, membuka pintu-pintu langitnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahannam, pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala ditutup. Wa tughallu fihi maradat syayatin, lalu kemudian setan-setan itu dibelenggu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana di dalam bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha lailah hiya khairum min alfi syahr.
Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana ia lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bulan yang istimewa. Ahibatul kiram, azza wa jazakumullah, di mana hendaknya tiap-tiap kita berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Qala rabbuna jalla jalaluhu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ucapkanlah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan hal itu hendaklah kalian berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga, di antara amalan yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan bertaubat, beristighfar kepada Allah adalah a'malun masyru'un fi jami'il ayyam. Adalah amalan yang disyariatkan di sepanjang tahun. Yang hari malam hari dianjurkan untuk yang namanya seorang muslim itu memperbanyak beristighfar, bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utama lagi untuk kita lakukan pada musim-musim kebaikan. Ya. Jadi bertaubat, memohon ampunan Allah ini adalah dianjurkan di sepanjang tahun sebenarnya. Ya. Dan di musim-musim kebaikan lebih utama lagi untuk kita lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan, ya ayyuhan nas, dalam riwayatnya Imam Muslim, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampunan kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena aku dalam sehari bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sampai 100 kali. Dalam riwayatnya Imam Bukhari, Nabi menyampaikan 70 marrah, dalam sehari sampai 70 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, ataupun mengisi hari-hari kita dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada kemudahan yang Allah berikan nantinya. Kalau seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an kepada kaumnya Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan kepada kaumku, wahai kaumku, mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengguyurkan hujan kepada kalian, mengaruniakan harta, anak keturunan, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Nah, maka memohon ampunan Allah ini adalah di antara amalan yang dapat kita lakukan di sepanjang hari di mana kita berada, dan lebih utama ketika kita hendak memasuki musim-musim kebaikan. Karena memang dosa itu pengaruhnya banyak. Ya, dosa itu kemana-mana pengaruhnya. Dosa itu menjadikan seseorang lemah di dalam beribadah. Dosa itu menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga terganggu. Keharmonisan seseorang dengan sahabat, dengan tetangga-tetangganya terganggu, sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Tidaklah sebuah masalah yang terjadi pada seseorang illa bidzambin fa'alah, melainkan dikarenakan dosa yang ia lakukan. Nah, maka dosa ini punya pengaruh di dalam kehidupan seorang muslim. Maka cara seorang muslim untuk dapat terhindar dari dosa, terhapuskan dari dosa, adalah dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang keempat, di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Sya'ban ini, kalau masih ada yang punya hutang puasa, antara bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putra kita ataupun putri-putri kita yang masih punya hutang puasa di bulan Sya'ban ini dari hutang puasa Ramadan yang lalu, ini adalah hari-hari terakhir untuk kita mengganti hutang puasa. Ya? Mungkin ada di antara ibu-ibu, di antara putri-putri kita, istri-istri kita yang masih punya hutang puasa. Karena kalau bagi wanita muslimah, ada masa-masa di mana mereka memasuki masa-masa haid yang memang dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan tidak segera diganti di sepanjang tahun, maka di bulan Sya'ban ini adalah waktu terakhir untuk mengganti hutang puasa. Bagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dulu kata Aisyah, aku pernah punya hutang puasa bulan Ramadan dan aku tidak mampu menggantinya kecuali ketika sudah berada di bulan Sya'ban. Maka Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa batasan terakhir seorang muslim, seorang muslimah untuk mengganti puasanya adalah di bulan Sya'ban.
Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Kalau sampai masuk Ramadan berikutnya, nah kita berdosa, gitu ya. Karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kita diharuskan untuk bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hal itu. Dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Gitu ya. Hutang kepada anak Adam kita tunaikan. Kalau enggak kita enggak masuk surga. Maka kata Nabi, hutang kepada Allah lebih utama lagi untuk ditunaikan. Jadi jangan sampai ada hutang puasa. Nah, maka ini ahibatil kiram adalah di antara amalan yang dapat kita lakukan. Lalu kemudian yang kelima, ahibatil kiram. Di antara amalan yang juga dapat kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keleluasaan waktu, kesempatan untuk dapat memperbanyak amalan-amalan sunnah, maka di bulan Sya'ban ini waktunya untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim menyampaikan, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak melakukan amalan ibadah puasa sunnah melebihi puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Makanya di dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i, Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasum min Sya'ban." Aku tidak pernah mendapatimu memperbanyak melakukan amalan ibadah puasa sunnah seperti yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Maka lalu kemudian Nabi menyampaikan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nah, jadi kalau di sepanjang tahun kata Nabi sallallahu, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan-amalan soleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang kalau amalan-amalanku diangkat di bulan Sya'ban kepada Allah sementara aku berada dalam keadaan berpuasa. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah maka dapat melakukan amalan ibadah puasa sunnah ini. Kalau bagi yang kesulitan untuk berpuasa, pekerjaannya berat Ustaz, ya, pergi ke sawah Ustaz, tidak kuat kalau misalkan berpuasa, nah maka ya kalau tidak kuat mencukupkan kepada yang wajib. Jangan sampai punya hutang puasa. Jangan sampai punya hutang puasa. Yang punya semangat, yang punya kesempatan untuk dapat melaksanakan puasa-puasa sunnah, maka ini diantara yang pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang keenam, di antara amalan yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak melakukan amalan soleh, apapun itu. Sedekah, ya. Nah, sedekah ini juga bagian dari amalan soleh, ya. Di bulan Sya'ban sudah hendaknya kita biasakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ahibatil kiram azzakumullah. Kalau tadi seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi, shadaqatin jariyah. Nah, gitu ya. Di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya sementara orangnya sudah meninggal dunia adalah sedekah jariyah. Yaitu harta-harta yang kita wakafkan. Di sini berpeluang ya. Terbuka Pak Malik ya. Terbuka lebar kalau di sini, Masya Allah. Ada pembangunan pondok putri, gitu ya. Nah, maka di sini ahibatil kiram azzakumullah, ini kesempatan emas untuk kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk kita dermakan, untuk menjadi tabungan amal-amal soleh kita. Jadi wakaf maknanya di sini. Dan wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilul manfaah. Artinya sedekah di mana pokok yang kita sedekahkan itu utuh, lalu kemudian kemanfaatannya terus dapat dirasakan oleh umat manusia. Nah, ini jenis-jenis sedekah yang seperti ini, kalaupun orangnya sudah meninggal dunia, maka kemanfaatannya akan terus dapat dirasakan. Ya, kemanfaatannya akan terus dapat dirasakan walaupun kita sudah meninggal dunia. Tahu kisahnya Utsman ya? Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah sumur. Dalam riwayat sumur itu miliknya orang Yahudi. Dalam riwayat sumur itu miliknya seseorang dari sahabat Nabi yang berasal dari Bani Ghifar. Yang lalu kemudian sumur itu adalah sumur yang ketika musim kering, musim paceklik, menjadi sumur yang dituju oleh banyak para sahabat karena pada saat itu sumurnya masih ada airnya, bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Tapi pada saat itu si pemilik sumur itu mengharuskan untuk membayar dengan korma, dengan gandum pada saat itu, gitu ya, untuk bisa mengambil satu timba air. Sampai pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menanyakan kepada sahabat yang berasal dari Bani Ghifar, si pemilik sumurnya dinamakan dengan Raumah. Ya, apakah kamu mau menyedekahkan sumur ini dan kamu berhak untuk memperoleh mata air di surganya Allah? Akan tetapi orang itu minta maaf kepada Nabi. Aku tidak memiliki harta kecuali harta ini ya Rasulullah. Kalau yang dalam riwayatnya, kalau sumur itu miliknya orang Yahudi, ditawarkan kepada kaum muslimin untuk membeli sumur tersebut. Kalau yang riwayatnya yang berasal dari Bani Ghifar, Nabi yang menawar, tapi sahabat itu menolak karena memang tidak punya harta lain kecuali itu. Maka lalu kemudian Utsman pada saat itu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau misalkan aku yang membelinya, apakah aku dapat keutamaan seperti keutamaan ini? Maka katanya Nabi, iya. Maka dibeli sama Utsman. Lalu kemudian disedekahkan untuk kaum muslimin. Dan ternyata sampai sekarang sudah 1400 tahunan lebih sudah. Ya, sumurnya itu dekatnya, kalau ada yang pernah haji dan umrah itu dekatnya Masjid Qiblatain. Letaknya di dekatnya Masjid Qiblatain. Ya, hanya saja sepertinya kalau sekarang sudah ditutup, tidak bisa diakses oleh banyak orang. Yang dari sumur itu lalu kemudian digunakan sebagai pengairan perkebunan korma, yang lalu kemudian kemanfaatannya terus dapat dirasakan oleh kaum muslimin sampai kalau zaman sekarang. Utsman itu punya hotel. Ya, gak ikut bangun hotel, tapi dari penghasilan oleh kerajaan Saudi itu ahibatil kiram diberupakan hotel dan diberupakan rekening yang miliknya Utsman bin Affan, harta wakafnya Utsman. Nah, maka ada namanya Hotel Utsman, Funduk Utsman bin Affan, yaitu wakafnya Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal, akan tetapi pahalanya terus mengalir. Ini diantara amalan soleh yang bisa kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga semua amalan soleh yang dapat kita lakukan untuk hendaknya sudah kita biasakan di bulan Sya'ban. Para ulama itu menyampaikan, seperti Abu Bakar Al-Balkhi pernah menyampaikan Syahrul Rajab Syahruz Zara. Bulan Rajab itu kalau di dalam pertanian diibaratkan seperti bulan menanam. Wa syahru Sya'ban Syahrus Saqi. Dan bulan Sya'ban itu ibarat adalah bulan menyirami tanaman tersebut. Wa syahru Ramadan Syahrul Hasad. Lalu kemudian bulan Ramadan adalah bagaikan bulan memanen. Artinya apa? Habatul kiram, azan azakumullah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, amalan soleh itu sudah mulai kita lakukan. Min qiraatil Quran, min qiyamil lail, amalan-amalan sunnah, sedekah, ya, amalan berpuasa yang mampu untuk kita lakukan sudah mulai kita biasakan hingga ketika nanti masuk ke bulan Ramadan kita sudah lebih terbiasa lagi di dalam melakukan amalan-amalan saleh. Lalu kemudian yang terakhir, ahibatul kiram, azan wa azakumullah, di antara amalan yang dapat kita lakukan adalah ad-du'a. Berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyampaikan usia kita untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Karena doa adalah di antara amalan yang dapat merubah ketetapan Allah, dapat menjadikan usia seseorang semakin panjang, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Allah Subhanahu wa taala Maha menghapus ketetapan-ketetapannya dan menetapkan dengan ketetapan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki umul kitab. Nah, maka ahibatil kiram berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau dahulu para salafus saleh, mereka itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa, minta sama Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka di antara doa-doa yang dahulu dipanjatkan oleh para salaf sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karuniakan Ramadan itu untuk kembali bertemu denganku dan terimalah amalan-amalan solehku di bulan Ramadan. Ataupun doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Misal, walaupun doa itu tidak sahih ketika disandarkan kepada Nabi, tapi dari sisi makna memungkinkan untuk seorang muslim berdoa dengan doa tersebut di mana kita minta kepada Allah agar kita disampaikan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, maka ini ahibatul kiram, azan wa azakumullah, adalah di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, yang kalau kita simpulkan beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah membekali diri dengan ilmu dan keluarga, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, kalau ada yang masih punya hutang puasa segera dilunasi.
Yang kelima, bagi yang dimudahkan oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Nabi banyak melakukan amalan puasa sunnah di dalamnya. Lalu kemudian yang keenam adalah memperbanyak melakukan amalan soleh, bersedekah, wakaf, ataupun amalan-amalan soleh yang lain. Lalu kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur